warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Anggi dari kelas 12F akan menjelaskan biografi Presiden Soeharto dari awal hingga akhir jabatannya. Masa kepemimpinan Presiden Soeharto di Indonesia berlangsung selama lebih dari 30 tahun. Soeharto secara resmi menjadi presiden pada 22 Maret 1967. Awal kepemimpinan Soeharto, pemerintahan Soeharto mewarisi ekonomi yang terpuruk. Untuk memperbaiki keadaan ini, Soeharto menjalankan kebijakan stabilisasi ekonomi dengan bantuan dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Secara politik, Soeharto mulai memperkenalkan Orde Baru dengan menggabungkan kekuasaan di tangan militer dan membatasi pengaruh kelompok-kelompok politik yang dianggap berbahaya bagi stabilisasi negara seperti komunis dan kiri radikal. Yang kedua, konsolidasi pembangunan. Pada dekade 1970-an, sektor ekonomi Indonesia mulai tumbuh pesat, terutama berkat naiknya harga minyak dunia yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk membangun infrastruktur besar-besaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soeharto memperkuat dominasi militer dalam politik dan menekan partai-partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah. Partai Golkar adalah partai yang didukung oleh pemerintah untuk menjadi partai dominan. Pemerintah menggunakan pendekatan pembangunan yang bersifat top and down, di mana keputusan diambil oleh elit pemerintah tanpa banyak konsultasi dengan masyarakat luas. Yang ketiga, era stabilitas dan krisis. Pada 1980-an, menyebabkan harga minyak dunia turun dan ekonomi Indonesia pun stagnasi. Pemerintah mulai alih fokus dari minyak ke sektor-sektor lain seperti industri manufaktur dan ekspor non-minyak. Walau Soeharto mulai membuka sedikit uang bagi opsi dan reformasi politik, namun demonisasi Orde Baru tetap kuat. Pemilihan umum pada masa ini tetap dikuasai oleh Golkar. Yang keempat, puncak kemakmuran dan krisis ekonomi. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada awal 1990-an. Sektor manufaktur dan ekspor meningkat dan Indonesia diakui sebagai negara berkembang yang berhasil. Namun pada tahun 1997, krisis ekonomi Asia melanda Indonesia. Nilai tukar rupiah anjlok, sektor perbankan runtuh, dan perusahaan-perusahaan besar bangkrut. Krisis ini mengungkapkan kelemahan dalam ekonomi Indonesia yang sangat bergantung pada kredit luar negeri dan korupsi yang meluas. Secara politik, Soeharto tetap mengendalikan semua aspek pemerintahan. Namun, ketidakpuasan terhadap pemerintahannya mulai meningkat. Pemberontakan dan demonstrasi terjadi di berbagai kota, terutama di kalangan mahasiswa dan kaum urban yang merasa dirugikan oleh ketidakadilan sosial dan ekonomi. Yang kelima, krisis politik dan pengunduran diri. Pada tahun 1998, krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan ketidakstabilan politik yang semakin besar. Rakyat Indonesia mulai turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan tekanan terhadap Soeharto semakin besar. Dengan tekanan dari demonstrasi besar-besaran, Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 31 tahun berkuasa. Pengunduran dirinya menandakan berakhirnya era Orde Baru dan membuka jalan bagi era reformasi di Indonesia. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.